diperbaharui, menjadi baru. Itulah yang menjadi tema kita dalam kesempatan ini. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dan langsung kita tengok dalam Mazmur 103 ayat 5. Raja besar, penguasa dikjaya, seorang musisi, penyair, seorang nabi, dan pemain musik yang sangat handal bicara begini dalam Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratku dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti pada burung Raja Wali. Hasrat, kerinduan, dan harapan-harapan yang dipenuhi oleh Tuhan dengan kebaikan, itu menjadi pengalaman langsung, real, nyata dari seorang Raja Daud. Dia berani bicara begini karena ini merupakan kesaksian hidup baginya. Kemudian dia tandaskan di sana bahwa menjadi baru seperti Raja Wali. Dan itu Bapak Ibu sekalian terambil renew itu dalam bahasa Ibrani, dia ditulis dengan kata cadas atau kadas. Kata kadas itu sendiri berarti memperbaiki, membaharui, memperbaiki diri sendiri, membangun kembali, dan membuatnya menjadi baru. Betapa ternyuh hati ini, seluruh jemaat terpukul, gedung rumah Tuhan yang dibangun harus hancur sedemikian rupa. Di situ ada derai air mata, tapi seluruh jemaat kemudian berpikir, kami harus bangun kembali. Mulailah lutut dilipat, tangan diangkat, meminta pertolongan Tuhan. Hari ini buktinya, kita ada di sebuah rumah Tuhan yang dibaharui. Kenapa? Karena jemaat dibaharui oleh kekuatan Allah. Saudara-saudara sekalian, cadas atau kadas memperbaiki, dan itu menginspirasi kami dan harus menginspirasi kita semua untuk memperbaiki diri, untuk membuat kehidupan kita dibaharui, dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Siapa lagi yang akan mengubah kita kalau bukan diri kita sendiri? Kita tidak akan pernah berubah kalau kita sendiri tidak mau berubah. Walaupun ada banyak instrumen yang membantu kita, ada banyak orang yang mau tolong kita, ada kekuatan-kekuatan di luar kita yang ingin mensupport kita, tapi kalau kita sendiri tidak mau dibaharui, kita akan tetap di pola pikir lama, di mindset lama, dan kita tidak akan pernah menjadi baru. Tetapi dari diri kita sendiri, oleh kekuatan Tuhan, kita bisa jadi baru. Haleluya! Dan kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Semua kita katakan amin. Kenapa pula tokoh besar seperti Daud mesti mengambil Raja Wali? Raja Wali rentang sayapnya 2 meter. Tinggi badannya bisa mencapai 90 cm. Kemampuan terbangnya sangat tinggi. Daya cengkram kuku-kukunya luar biasa. Pagutannya, patukannya mematikan. Paling ditakuti oleh ular, apalagi tikus. Kelinci pun tidak berkutik padanya. Bahkan serigala pun takut pada Raja Wali. Maka dia disebut sebagai Raja Wali. Tetapi Raja Wali ini mempunyai usia hidup hanya pada 40 tahun. Di usia 40 tahun, dia menjadi lemah. Paruhnya menjadi bengkok dan tumpul. Cakar-cakarnya begitu panjang, tapi sudah lemah saking panjangnya. Di usia 40 tahun, bulu-bulunya sudah panjang dan sudah mulai banyak yang patah. Dia tidak kelihatan gagah lagi. Dia kelihatan begitu tua. Ular tidak takut padanya, apalagi kelinci, tikus, dan lain sebagainya.
Ia bukan sosok yang menakutkan lagi di usia 40 tahun. Dia sadar diri bahwa ia tidak mampu lagi mengejar mangsa dan terbang tinggi, melambung di antara badai. Maka dia terbang, berusaha ke gunung batu dan mencari di sana tempat yang cukup luas untuk memperbaharui dirinya. Maka yang dia mulai pertama adalah dia mulai merusak parunya, membuat parunya itu copot supaya tumbuh paru yang baru. Kemudian dia mulai mencabuti kuku-kukunya, menggaruk-garukkannya di cadas, dan kukunya semua patah. Setelah tumbuh paru, dia mulai mencabuti satu persatu bulu-bulunya sampai dia menjadi Raja Wali yang tak berkutik, botak, puasa selama 6 bulan tidak makan. Ini adalah sebuah proses yang panjang, yang sangat mengerikan, yang harus dilewati, dijalani oleh seekor burung Raja Wali. Setelah semua lepas, dia tidak berdaya, dia tinggal menunggu waktunya. Bulu-bulunya tumbuh, kuku-kukunya menjadi tajam, dan paruhnya menjadi tajam. 6 bulan penuh dia bermeditasi, dia menyiksa dirinya, dia membuat dirinya tidak berkutik. 6 bulan kemudian dia kurus, krempeng, dan ramping. Tapi di posisi itu dia mulai terbang, dia mulai makan, akhirnya dia menjadi gemuk lagi dan kuat, dan dia bertambah usia 35 tahun lagi. Maka dari itu Daud berkata, kita dibaharui seperti burung Raja Wali. Jangan takut saudara, kalau engkau merasakan pukulan dalam hidupmu, engkau sedang dilatih. Jangan takut kalau engkau sedang menderita, engkau akan dibuat bahagia. Jangan takut kalau engkau sakit dan disakiti, engkau akan jadi kuat, engkau akan jadi perkasa. Banyak orang hancur ketika dia mulai menderita sedikit dan mulai merasa tidak mampu. Engkau akan diringkus dan engkau akan mengalami derita-derita lebih panjang sebelumnya. Jadi orang Kristen, jangan takut akan penderitaan, jangan takut akan rasa sakit, jangan takut akan tekanan, jangan takut akan semuanya itu. Ada Tuhan yang menolong kita, ada Roh Kudus yang membela kita. Maju saja, Tuhan beserta dengan kita. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Belum sah. Tepuk tangan bagi Tuhan harus dengan sorakan dan pekikan kemuliaan baginya. 2, 3. Nomor 2. Yesaya, nabi besar, yang menulis kitab nabi terpanjang dalam Alkitab. Tulisannya ini memenuhi katalog Alkitab dari 37 buku sebagai buku nabi-nabi terpanjang. Ini ditulis sekitar tahun 700-800-an sebelum Masehi. Ini yang dia tulis. Saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Orang-orang yang menantikan Tuhan, Anda di sana, Anda yang ada di atas, engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau mendapat kekuatan yang baru. Enggak ada aminnya di atas ini. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ledakan kata amin. 2, 3. Amin. Saudara, ciri khas dari Raja Wali adalah terbang, dan dia itu akan mencapai puncak tertinggi sampai 5.000 meter, 6.000 meter dari permukaan tanah. Yang dapat mendandingi Raja Wali hanya Boeing 737.
Makin kuat angin, makin bersemangat si Raja Wali. Makin keras badai, makin asik dia. Dan dia tidak perlu mengepakkan sayap. Dia tinggal merentangkan sayap. Ketika dia dipukul oleh angin, dia akan naik tanpa menggerakkan sayap. Haleluya. Jadi angin membantu dia naik. Angin membuat dia melambung lebih tinggi. Jadi kalau ada badai datang dalam kehidupan kita, katakan kacang-kacang itu barang. Kecil itu barang, kecil itu barang. Kalau ada badai datang, engkau akan melambung lebih tinggi. Engkau akan terbang lebih tinggi. Makin kuat itu badai, makin tinggi dia naik. Nah, kalau di posisi bawah, pemandangan itu kecil. Ya paling kalau 1000 meter yang kita lihat itu cuma sekitar itu. Tapi makin tinggi pemandangan makin indah. Makin tinggi kemuliaan Allah makin dahsyat. Dan saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu gembala, mereka pasti akan terbang dan melambung tinggi. Glory haleluya. Tetaplah setia. Layani Tuhan dengan sungguh, dan engkau akan menikmati kemuliaan Allah lebih dahsyat dan luar biasa. Jemaat Tuhan sekalian, jangan takut badai. Badai adalah tempat kita berlatih. Angin kencang adalah tempat kita berlatih. Otot-otot semakin kuat. Haleluya, haleluya. Makin tinggi, makin asik saja. Itu kisah yang disampaikan oleh Yesaya. Tapi dia menyebut kata pembaharuan atau renew di situ dalam bahasa Ibrani adalah kalaps. Kalap itu adalah tumbuh lagi dan berubah. Jadi tekanan harus membuat kita tumbuh dan berubah. Bulu-bulu baru akan tumbuh dan itu pasti lebih kuat dan lebih indah. Glory bagi nama Tuhan. Banyak jemaat Tuhan keok oleh karena persoalan-persoalan, kalah oleh karena permasalahan-permasalahan. Lihat, ambil itu permasalahan, ciptakan situasi bersama Roh Kudus, maka permasalahan itu akan membuat kita tangguh, kuat, dan proporsional di dalam Tuhan. Makin diberkati, makin cinta melayani, makin sehat, makin semangat bekerja buat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberi kita pemberian terbaik, termasuk pada malam hari ini. Anda semua yang hadir, Anda diberkati Tuhan dengan cara luar biasa. Tepuk tangannya di atas kepala dan katakan haleluya. 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 Nah, begitu anak-anak Tuhan. Kalau hari ini besok menang. Kalau hari ini adalah melatih kita untuk disiplin, melatih kita untuk lebih kuat, dan melatih kita untuk mendaki undakan, menginjak step demi step yang lebih baik ke depan. Dan saya melihat di sini ada kumpulan orang-orang yang akan menang dan akan menang lagi. Anda yang ada di atas dan engkau yang ada di bawah, kita memang sudah dicetak oleh Tuhan untuk jadi pemenang, dan bahkan kita lebih dari pemenang. Glory haleluya. Saya pernah kalah, tapi saya yakin saya akan menang lagi. Ya, biasa itu kalah, tapi jangan kalah secara rohani. Haleluya. Kalau cuma pertandingan badminton kalah, biasa. Kalau pertandingan pemilihan ketua MD kalah, biasa. Jangan sampai kalah secara spiritual. Kalah dalam pertandingan jadi ketua umum majelis pusat, biasa saja. Haleluya. Pada prinsipnya kita sedang menuju kemenangan yang sempurna. Tapi engkau tidak akan pernah jadi pemenang kalau engkau tidak pernah terbang. Maka itu jadilah burung Raja Wali.
Jangan jadi burung pipit. Apalagi jadi paniki. Tumbuh, berubah, melanjutkan, tumbuh lagi, bertunas. Dia ditipologikan seperti rumput. Bertunas, mengubah dan menjadi lebih baik, dan menunjukkan kebaruan. Kita harus sampai pada posisi kalap, bukan kolaps. Bukan kolaps. Itu pasti lebih dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nomor 3, manusia batinia itu dibaharui. Ini yang paling sentral. Ini yang paling sentral. Ada orang sudah sembuh secara fisik, tapi batinnya masih sakit. Maka dia suka dendam, dia suka iri hati, dia suka dengki. Wah, ini sudah kolaps sebenarnya secara rohani. Sudah pingsan dia secara rohani. Tapi di sini tidak ada yang tukang dendam. Tidak ada yang tukang iri. Itu posisi karakter paling rendah adalah yang suka iri hati dan dengki. Orang, dia lihat orang naik sepeda motor, dia tuh ada rasa tidak enak di hati tuh. Sepeda motor baru, dia lihat orang naik sepeda motor baru, dia perasaannya tidak sedap. Itu berbahaya. Itu tandanya dia punya penyakit. Punya penyakit. Dia mulai cerita, cuma kredit lay. Lah, dia yang kredit, Anda yang sewot. Apalagi kalau orang pakai mobil, ganti mobil baru, dia mulai, Ninto diambil di mana nih studio itu dia. Tidak usah kita sibuk, kita syukuri orang kalau dapat berkat. Kita gembira kalau sahabat kita diberkati. Haleluya. Berikut engkau akan dapat mobil baru. Kalau rajin bekerja. Ya. Pokoknya syukuri apa yang ada. Amin. Kita tengok pembacaan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ucapkan amin. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Renew. Dibaharui dari hari ke sehari. Ini yang paling kunci. Kerohanian yang terus diperbaharui. Tuhan kita tidak lama lagi akan datang. Ibadah harus lebih banyak. Doa harus lebih konstan. Haleluya. Pujian harus lebih bersemangat. Cinta Tuhan harus lebih luar biasa. Tuhan kita tidak lama lagi akan datang. Tuhan kita yang besar. Beri tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Rohmu diperbaharui. Batiniamu dibaharui. Batinmu dirimu. Rusia, negara Kristen mayoritas Kristen Ortodoks. Ukraina, Kristen Ortodoks. Gerejanya modelnya sama. Baju paderinya, baju imam pendetanya sama. Ritual ibadahnya sama. Sama agama, sama Tuhannya, sama bentuk gerejanya, sama liturginya, tapi sama saling bunuh, saling hajar dan saling menghancurkan. Tidak menunjukkan identitas Kristen yang sebenarnya. Ada seruan di batin kita semua hari ini. Kita harus damai dengan sesama kita. Kita harus baik dengan sesama kita. Kita harus lebih menghormati Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mempermuliakan Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kita damai, sejahtera dengan sesama kita. Renew. Haleluya. Kata Greka dalam arti daripada renew itu adalah anakaino.
Anakaino itu adalah teks Yunani yang mempunyai arti merenovasi, pembaharuan, peremajaan, penyempurnaan dalam kamus bahasa Indonesia. Tapi menurut teks Greka atau Yunani itu berarti restorasi, mengembalikan, memulihkan seperti semula. Haleluya, Tuhan suka kita semua seperti bayi yang baru lahir. Nggak ada dendam, nggak ada kebencian, nggak ada saling menghancurkan, nggak ada saling menjatuhkan. Renew, kembali ke asal. Waktu Adam dan Hawa dicipta oleh Tuhan, maka Adam dan Hawa itu bening otaknya, cerah hatinya, raganya sangat-sangat bersih. Itu yang perlu di-renew. Yesus datang di kandang yang kotor seperti kita manusia. Manusia ini sebenarnya kotor. Yesus datang di kandang yang hina karena kita manusia ini adalah hina dina. Yesus datang di kandang yang busuk karena kita ini terdiri dari manusia-manusia yang berperilaku busuk dan dosa. Kita erat kaitannya dengan dosa, tapi Dia datang untuk merenew, membuat baru kembali. Tapi Dia yang hancur, kita yang jadi satu. Dia yang mulia jadi hina supaya kita mulia. Dia yang tidak sakit jadi sakit supaya kita sembuh. Dia yang tidak pernah menderita harus menderita supaya kita bahagia. Haleluya. Orang-orang yang punya hati, saya beri waktu untuk 2 menit bagi kita menyembah Tuhan. Tutup mata. Haleluya. Sebelum kita lanjut, tidak ada mulut yang terkatup, tidak ada lidah yang diam. Semua menghormati dan meninggikan Tuhan. Terutama keluarga Siloam, engkau bikin acara ini supaya engkau dimuliakan oleh Tuhan. Engkau bikin acara ini supaya engkau dirahmati oleh Tuhan. Engkau bikin acara ini supaya engkau dipulihkan oleh Tuhan, direnew oleh Tuhan. Panitia, majelis, tua-tua sidang bikin acara ini supaya kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Engkau sudah berkorban, engkau mengumpulkan dana, engkau sudah bekerja, tapi kalau engkau tidak menikmati sesuatu dari Tuhan, percuma acara ini kita buat. Tapi acara ini kita buat untuk mempermuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Renew. 1 menit lagi, angkat 2 tangan ke atas. Angkat 2 tangan ke atas. Ada Tuhan, ada mujizat. Ada Tuhan, ada berkat. Ada Tuhan, ada kemuliaan. Ada Tuhan, ada jalan keluar. Buka hati buat Tuhan. Buka hati buat Roh Kudus. Teman-temanku hamba Tuhan yang hadir, berikan pemujaan dan penghormatan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Selanjutnya kita lihat nomor 4. Roh dan pikiran itu diperbaharui. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Saya ulangi, harus menanggalkan manusia lama. Saudara yang katakan 2, 3, harus, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, baca dengan suara yang lebih lantang. 2, 3, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Katakan amin.
Nah, kata yang dipergunakan di sana tentang diperbaharui itu atau renew beda lagi. Kata yang digunakan dalam teks Ibrani Yunaninya adalah ananeo. Ananeo. Kata ananeo itu mempunyai arti reformasi. Apa? Yang keras. Apa? Ananeo atau renew di situ adalah reformasi. Bukan repot nasi. Ini ada dugaan, ada prediksi tahun 2023 akan ada resesi melanda seluruh dunia. Dan itu telah melanda Inggris, Jerman, negara-negara Eropa pasca perang Rusia-Ukraina. Ancamannya telah diledakkan, telah disampaikan oleh presiden kita, Indonesia juga. Tapi saya mempunyai pendapat yang lain. Indonesia akan melewati kondisi itu dengan selamat. Kenapa? Kalau Eropa mesti tunggu musim gandum baru bisa makan roti. Tapi kita orang yang ada di sini, ubi ada. Ubi kayu, ubi jalan, ubi banggai. Sagu ada. Pisang ada. Jadi jangan takut. Jangan takut. Coba lihat ini gembala-gembala, rasa-rasa gode-gode. Pendeta-pendeta itu gemuk-gemuk dan segar. Haleluya. Jangan takut. Tuhan pelihara kita. Haleluya. Amin. Mari kita pertandingan suara yang lebih keras di atas atau di bawah. Yang di atas katakan amin dengan suara yang paling keras. 2, 3. Amin. Coba yang di bawah. 2, 3. Kalau menurut saudara mana yang keras? Di atas atau di bawah? Karena di bawah lebih banyak. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kata itu adalah reformasi, perubahan sistem untuk perbaikan. Saudara-saudara sekalian, sekarang dunia digerakkan oleh sistem perusahaan, pemerintahan, apa saja semua digerakkan oleh sistem sehingga dia mengalami pertumbuhan, laju pertumbuhan yang luar biasa. Nah, kita harus masuk dalam sistem kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah supaya apa? Roh kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, dan yang ngatur kita firman. Anda pintar, oke. Tapi engkau akan menjadi agnostik dan ateis. Tapi kalau seorang saintis, ilmuwan, orang kaya yang diatur oleh firman, dia tunduk pada firman. Dia mengasihi firman dan dia menghormati Tuhan. Dia akan berkata, aku pintar karena kemurahan Tuhan. Aku punya jabatan karena kasih sayang Tuhan. Aku punya masa depan itu karena Tuhan. Semua orang Kristen harus mempunyai pemikiran yang sama. Semua karena Tuhan. Itu artinya rohnya dan otaknya dibaharui, direnew oleh Tuhan. Haleluya. Saudara pernah ketemu dengan orang sombong? Dia akan merasa lebih dari semua orang. Dan semua orang lain pasti di depannya itu digoblok-goblokin. Tapi kalau dia orang yang rendah hati, dia pemimpin besar, dia akan tetap merasa kecil. Karena dia punya raja besar, Tuhan besar, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, gerakan melakukan perbaikan harus kita lakukan dalam keluarga, dalam konteks jemaat lokal, di perusahaan kita, di kantor kita. Saya ketemu dengan ngobrol-ngobrol dengan ketua pengadilan. Beliau adalah seorang yang smart, mengikuti perkembangan dan ingin sesuatu yang baik dan menjadi lebih baik. Memang gerakan perbaikan harus kita mulai dari diri kita sendiri,
dari keluarga kita, dari gereja kita. Yang setuju katakan amin. Yang sangat setuju sekali katakan amin sambil menganggukkan kepala. Amin. Lagi 2, 3. Tambah lagi 2, 3. Itu. Kita lihat selanjutnya di caption. Saudara-saudara sekalian, 5, masih ada 5. Mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. 2, 3. Kita baca Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Saya ulangi. Jangan lagi kamu saling. Jangan ada dusta di antara kita. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini soal attitude. Manusia lama, cara lama, gaya lama, karakter lama, semua yang lama ditanggalkan, dibuka. Karena itu bukan pakaian orang Kristen. Bukan. Saya ulangi, itu bukan pakaian hamba-hamba Tuhan. Tanggalkan itu barang. Kemudian lihat ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Masih digunakan kata anakaino. Terus menerus diperbaharui. Jadi proses ini, pembaruan, proses renew ini, itu akan terus berlangsung, continue dan non-stop, supaya mencapai titik posisi yang paling sempurna. Kita baru seutuhnya. Nomor 6, pembaharuan budi, renew. Mengenai budi, apa yang dimaksud dengan budi itu? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, katakan amin. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya senang dengan kata budi di sini. Pembaharuan budi. Apa yang dimaksud dengan budi? Kata Greka untuk budi di situ adalah nous. Kata nous di situ adalah intelek. Intelek. Kalau kita bermain otak, itu bermain intelek. Maka ada kata intelektual. Intelektual itu adalah orang-orang pintar. Orang yang suka menggunakan otak, suka berpikir kritis, dan suka mengambil keputusan yang bijaksana. Aku lihat di sini semua bijaksana. Haleluya. Nah, tetapi orang yang disebut bijaksana, orang yang diperbaharui, direnew otaknya. Maka ada dunia kampus. Orang belajar di kampus, berlatih diri untuk berpikir kritis dan menjadi saintis, menjadi intelektual. Maka diproduklah sarjana, S2, magister, dan doktor. Maka kita akan ketemu dengan orang-orang semacam itu. Mereka nggak sembarang ngomong, nggak sembarang bicara, tidak sembarang mengambil keputusan. Kebijakan-kebijakannya terukur, karena dia punya sistem, dia punya metodologi untuk memutuskan segala sesuatu. Tapi aku bilang, walaupun engkau tidak terpelajar, tidak sekolah tinggi, orang kampung, tapi kalau budimu direnew oleh Tuhan, itu beda. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan bisa berikan kepadamu, sehingga engkau bisa mengambil keputusan-keputusan besar dalam keluarga, dalam hidupmu, dan di masa depanmu. Kata nous itu berarti berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kemudian, dan itu berkaitan dengan pemahaman. Saya kasih tahu pada saudara bahwa pemahaman tertinggi, ilmu tertinggi
tertinggi dan termulia adalah memahami isi kitab suci, memahami firman Tuhan. Engkau nol besar kalau engkau Kristen, seorang yang berpendidikan tinggi, tapi kalau ilmu agamamu nol, engkau sesungguhnya sangat menyedihkan. Prestasimu di dunia setinggi langit, engkau populer luar biasa, engkau hebat, dahsyat dan luar biasa, tapi kalau engkau mempunyai kehidupan spiritual yang nol, ya engkau nol. Walaupun engkau orang desa, tidak terpelajar dalam pengertian tidak mengikuti jenjang pendidikan sekular, tapi kalau engkau punya Tuhan dan punya firman, engkau kaya, engkau pintar, engkau luar biasa, engkau punya ilmu surga, dan engkau bisa masuk dalam kerajaan surga. Glory bagi nama Yesus. Glory bagi nama Yesus. Glory bagi nama Yesus. Ini menyangkut kekuatan jiwa yang tinggi. Bukan cuma sekedar pintar, tapi kemampuan untuk memahami hal-hal yang ilahi. Glory, haleluya. Apa yang tidak mampu dijangkau dan diselesaikan oleh otak, dapat diselesaikan melalui doa, mulai pergumulan kepada Tuhan. Tuhan kasih engkau kebijaksanaan. 2003 akan semakin mengerikan kelihatannya, tapi kalau engkau bersama Tuhan, engkau dilindungi oleh Tuhan, engkau dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut, Immanuel, Tuhan bersama dengan engkau. Haleluya yang ada di atas, jangan takut, Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan engkau. Glory, haleluya. Sambil engkau menyembah Tuhan, saya akan akhiri khotbah saya dengan ayat yang terakhir. Tuhan, persiapkan kami menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Iman yang kuat, tapi takut akan Engkau. Setia kepada Tuhan, tapi mengasihi Engkau. Jauhkan kami dari sikap sombong, angkuh, jemawa dan tinggi hati karena pintar, karena populer, karena kaya, karena prestasi. Buatlah kami menjadi orang-orang yang lebih rendah hati dan takut akan Tuhan. Glory, haleluya. 1 menit tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Sebelum saya bacakan ayat yang terakhir, saya rindu dan berdoa supaya Natal GPDI Siloam Parigi semua diberkati oleh Tuhan. Percayalah bahwa engkau yang datang dengan sakit, engkau akan pulang dengan sehat. Di dalam nama Yesus. Engkau yang datang dengan pergumulan yang berat, tidak teratasi selama ini, engkau pulang dengan kelegaan dan dengan pertolongan yang diberikan oleh Tuhan. Dikau yang datang dengan persoalan keluarga yang pelik, sulit dan tak terpecahkan, ada Tuhan menolong keluargamu dan mengangkat dan memulihkan keluargamu dengan cara yang istimewa. Glory bagi nama Yesus. Glory bagi nama Yesus. Angkat suaramu dan persembahkan kepada Tuhan. Sama seperti gembala-gembala domba datang di Bethlehem, langsung ke target, langsung ke destinasi terbaik, Yesus Kristus. Mereka semua menyembah dan memuji Tuhan. Sama hari ini di dalam nama Yesus, sembahlah Tuhan. Sama seperti orang-orang Majus datang dari sebelah timur dengan posisi raja, posisi imam besar, dan dengan posisi sebagai orang kaya datang menyembah kepada Yesus. Sama hari ini di dalam nama Yesus, angkat suaramu dan berikan penyembahan kepada Tuhan. Saya mau baca ayat yang terakhir bagi saudara semuanya. Haleluya. Roh Kudus, urapi kami semua. Roh Kudus, turunlah dan penuhi kami semua, baik yang ada di bawah dan engkau yang ada di atas. Hari ini engkau dilawat oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Pada waktu itu Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya,
berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.